Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Han yang melihat pintu di depannya hampir tertutup, ia langsung melemparkan pedang Bifrost. Monster di sana masih nge-lag ya. Ia tidak percaya kalau pedang Han akan kuat menahan sistem penutup pintu otomatis yang ia ciptakan. Setelah semuanya masuk, Han pun berkata ke Super Monster, "Kita bicaranya lain kali saja, jadi kau tunggu saja di sana," ucap Han. Tiba-tiba Whatever membuka shop dan membeli cheerleader stick dari shop. Dan semua party satu pun kebingungan. "Apaan sih cahaya itu? Nggak jelas banget," ucap Volka. "Ya, abaikan saja dan cepat ikuti aku," teriak dari Han. "Han, ini kristal yang ketujuh sudah hancur," ucap Kisha dari telepatinya. "Astaga, ini Whatever malah ganggu aja ya, sumpah nggak jelas banget." Han pun memberitahu ke Kisha, "Aku akan segera menghancurkan kepala bos sebelum keluar." Tiba-tiba Jenna berteriak, "Hei, sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita." Dan ya benar, monster tadi langsung merusak pintunya dan segera mengejar party satu. "Aku akan mengurus di sini, Han," ucap dari Velkis. "Edith, di mana kau?" Edith pun menjawabnya, "Kami masih mencari jalan keluar. Ada 100 monster yang menghalangi kami." Han dari telepatinya berkata, "Baiklah, jangan sampai bocah itu mati." Nerissa pun berkata ke Han, "Kami bertiga seharusnya sudah cukup untuk melawan monster itu, jadi kalian berdua lanjutlah." "Baiklah Nerissa, langsung mundur jika dirasa kalian tidak bisa mengalahkannya. Ingat itu." Lalu, Han pun meninggalkan mereka dan pertarungan antara Velkis, Nerissa, dan Volka pun dimulai. "Rosa, bertahanlah. Misi ini akan segera berakhir," teriak dari Rayman. "Tetap bertahan lalu hidup lagi. Sampai kapan neraka ini akan berakhir?" ucap Rosa yang sudah putus harapan. Lalu kita kembali lagi ke Han dan Jenna. Han terus-menerus maju dan disupport langsung oleh Jenna. Han di sini bergumam, "Meski dengan seberapa terkenalnya Pick Me Up, tidak banyak orang yang masih akan lanjut setelah melewati misi seperti ini. Ini adalah tingkat kesulitan di mana pihak developer memang ingin pemainnya gagal. Akunku juga dulu seperti ini," gumam Han. Jenna pun bertanya-tanya kenapa Han terdiam saja dari tadi. Han lalu mengajak Jenna menuju ke ruangan operasional di dalam bos monster. "Dasar manusia bodoh, beraninya sekali kalian masuk ke sini. Apa kalian tahu gadis yang kalian lindungi itu, dia ingin menentang takdir dari alam semesta." "Hah, sudah cukup basa-basinya. Omonganmu ini benar-benar nggak jelas. Jenna, cepat hancurkan semua yang ada di sini," perintah dari Han. Kita kembali lagi ke posisi trio party 1. Mereka di sini masih melawan monster yang menghadang. Makhluk ini bukan cuma cepat, tapi tidak ada celah sama sekali, dan juga tubuhnya sangat keras. Bagaimana cara untuk menebasnya? Tapi jika aku tak bisa melawan sesuatu seperti ini, maka aku juga takkan mampu melawan naga, gumam dari Velkis yang penuh semangat. Scene pun berpindah ke arah Han. Han ternyata sudah berhasil memasuki ruangan dari inti core kristal bos monster. Ternyata segede ini ya inti core kristalnya. "Akhirnya ini serangan terakhir," teriak Han yang langsung menyerang inti bos monster. Seketika seluruh tubuh dari Ancient Monster mengalami keretakan. Ding ding ding, pesan pun muncul. Peringatan, tubuh akan runtuh. Quest berubah, tipe quest melarikan diri, pergi menjauh dari area yang ditentukan, dan jaga keselamatan dari Freacis Alegner. Tak hanya party 1, mereka semua seolah tahu monster akan runtuh. Mereka langsung melarikan diri. Dan ternyata di sini Rosa sudah tidak bernyawa ya guys. Kisha pun berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Kami akan membuka jalan. Kalian para manusia, lihatlah cara kami bekerja." Di party 2 terlihat trio bocil sudah kesulitan untuk berjalan. Hanyalah Edith yang masih bisa berdiri tegak. Han berteriak ke semua party, "Ini adalah akhir yang sebenarnya. Jangan sampai kalian mati." Inilah kondisi dari party 1. Party 2 juga sudah mengalami pendarahan. Party 3 ternyata sama juga ya, mereka mengalami pendarahan. Party 4, 2 anggota telah mati.
Sedangkan parti 5 kehilangan 3 anggotanya. "Hei kalian, lama sekali. Aku sudah menunggu kalian dari tadi," ucap Velkis. "Tempat ini akan segera runtuh. Cepat pergi dari sini." Han pun melihat ke arah luka sayatan di paha Velkis. "Sudah, jangan pedulikan aku. Aku masih bisa berlari. Luka ini tidak ada apa-apanya," ucap Velkis. Puak. Seketika, Nerissa menyerang Velkis dan membuatnya pingsan. "Astaga, orang ini sok kuat. Sudahan, aku yang akan membawanya beban ini. Kau pimpin jalannya," ucap Nerissa. Setelah beberapa waktu menyusuri bagian dalam, akhirnya mereka berhasil keluar. "Astaga bos, bagaimana cara kita turun?" teriak Jenna. Han pun berkata, "Bukannya kita sudah biasa di situasi seperti ini?" Lalu kita beralih ke parti 3. Seperti biasa, mereka berteriak dari kejauhan, "Minggir! Aku membawa bocah beban ini." Dan langsung saja mereka melompat dari ketinggian yang amat tinggi itu dan langsung membawa cakarnya untuk menahan diri dari kejatuhan. "Astaga, itu parti 3 berisi orang-orang gila saja," ucap dari Ahnan. Sedangkan Edith berkata, "Sudah, siapkan tali sekarang. Kita akan turun ke bawah mengikuti parti 1. Lalu mereka pun menyurulkan tali dari ketinggian dan menuruni bos monster. Keadaan monster pun makin parah dan sudah runtuh satu persatu. "Han, untung saja kita berhasil sebelum semuanya terlambat," ucap dari Jenna. Aku bisa gila kalau begini terus," sanggah dari Volka mengikuti Jenna. "Akhirnya berakhir juga. Kerja bagus tim," ucap dari Han. Han juga bertanya ke Edith bagaimana situasi yang lain. "Ya, semua parti 2 selamat, tidak seperti sebelumnya." "Yah, akhirnya kita selamat," teriak dari Rayman. Ternyata mereka dari parti 1 benar-benar hebat. Kekuatan mereka benar-benar jauh di atas kita. Ahnan juga menimpali. "Aku sedih kalau semua orang mengorbankan dirinya demiku. Harus berapa orang lagi yang mati demi melindungi diriku?" Han pun seketika mendekat dan menyentil kepala dari Friachis. "Hah? Kenapa kau menyentil kepalaku?" tanya Friachis. Lalu Han berkata, "Emang kalau kau mau berhenti nyari kunci itu? Nggak juga kan? Jadi ya udahlah, jangan terlalu dipikirkan." "Baiklah Han, terima kasih banyak," ucap Friachis sebelum ia pergi. Setelah itu, semua anggota parti 1 pun dipindahkan dari arena dungeon dan menuju ke waiting room. Yes, MVP kali ini adalah Han. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke waiting room Tonya. Segala luka pun segera disembuhkan otomatis. Akhirnya aku bisa beristirahat. Tiba-tiba Giselle berteriak mendekat, "Loki, kau sangat keren. Kau benar-benar raja dari segala raja." "Cih, bisa nggak sih jangan teriak di telingaku," ucap Han. "Ini master memberikanmu kuda lagi." "Astaga, lagi-lagi ini." "Yah, aku kalah kali ini. Aku akan menerima hadiahnya kali ini," ucap Han ke Giselle. Lalu keesokan harinya di Tonya. Setelah mereka semua beristirahat dari raid kemarin, akhirnya mereka semua mengadakan pesta yang meriah. "Yah, aku rasa tempat ini tidak buruk juga. Kita di sini seperti menjadi prajurit bayaran. Jadi aku tidak masalah," ucap Rayman, dan perkataannya juga disetujui oleh temannya. Ini enak banget. Kalian jaga ya mata, hati, dan pikiran. Hehehe. Sedangkan Jenna dan Volka juga terlihat makan dengan lahapnya. Tapi kalian tahulah, Velkis berkata lain. "Sampai kapan kita harus di sini? Aku mau kembali berlatih." "Kami sudah bersusah payah menyiapkan ini semua. Apa kau tidak suka tuan?" ucap seorang gadis yang gemetar melihat Velkis. Nerissa langsung menimpali. "Astaga kau Velkis, buat malu saja kau terus-menerus." Di tengah asiknya para hero yang menikmati party. Seperti biasa, Han di sana berdiam diri. Ia bergumam, suatu party yang digunakan untuk meningkatkan semangat dan meredakan stres. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku lupakan saat mengembangkan Niflheim. Memang skalanya tidak sebesar di Niflheim, tapi seharusnya ini tetap bekerja.
Aku tak menyangka Whatever akan menyiapkan sesuatu seperti ini tanpa harus kuberitahu lebih dahulu. Sepertinya dia sudah lebih baik. Lalu terdapat seorang gadis yang mencoba merayu Han. Ia terus-menerus menjilat Han. Di sana Jenna malah mengejek Han ya. Tiba-tiba Giselle muncul dan berteriak. Coba deh kalian lihat ya ekspresi dari cewek tadi yang awalnya imut malah jadi seperti itu. Ada berita besar Han. Cepat ikuti aku, ada yang harus aku tunjukkan padamu. Han langsung menyentil Lee Sin agar ia tidak membuat keributan di tengah pesta besar. Lalu mereka pun mencari tempat yang sepi. Jadi cepat, kenapa kau membawaku ke sini Giselle? Tanya Han. Kau pasti akan terkejut Han, aku akan menggunakan kekuatan peri. Ternyata Whatever mengupload raid di lantai 30 ke forum. Ia menjelaskan kalau Han di sana sebagai MVP dan ia juga menceritakan kalau Han dulunya seorang bintang 1 dan bla bla bla. Han yang hanya melihat isi kolom komentar para netizen, ya kalian tahulah, mereka semua iri pada Whatever karena terlalu laki mendapatkan hero seperti Han. Hero mereka bahkan sampah semua. Gimana Loki, kau sudah terkenal sekarang. Selain kau menjadi master yang terkenal, kau juga menjadi hero yang terkenal, ucap Giselle. Lalu tiba-tiba Whatever gacha lagi. Bahkan Han sampai terkejut. Astaga, anjing ini malah gacha terus. Sepertinya nama akun Whatever sudah tersebar. Akan tetapi, tinggal menunggu waktu saja sampai titik koordinat lobby ini akan diketahui. Jika hal itu terjadi, maka perang antar dimensi akan dimulai. Wah, coba dong kalau kalian ada game kayak gini, info ya di kolom komentar. Jadi kedepannya ada fitur World War. Jadi antar dimensi bisa nyerang satu sama lain, bahkan bisa ngambil hero lain. Nah, jadi kenapa si Whatever di dalam situasi bahaya? Karena dia punya hero sehebat Han. Siapa sih yang gak mau nyulik dan ngambil seorang Han? Wah, makin seru nih kedepannya. Lalu Han pun bergumam, kami mendapatkan banyak perhatian dari pemain lain dari video yang diupload. Tapi, aku tidak lebih dari sekedar hero yang memiliki stat yang lebih tinggi dari biasanya. Ranker pick me up yang sebenarnya tidak akan peduli pada kami, kecuali mereka bisa melihat potensi ke depannya. Han pun kembali lagi ke acara pesta, dan Rayman menyeletuk. Kenapa lama sekali Han, ada apa? Ya, tidak ada apa-apa Rayman, hanya masalah kecil saja, jawab Han. Ah, sudahlah, intinya kau harus ikut minum bersama kami Han. Kami akan mulai sibuk besok pagi. Jadi baiklah. Lalu keesokan harinya sistem diupdate besar-besaran. Konten tambahan, Master selamat telah menyelesaikan lantai 30. Anda sekarang adalah Master yang lebih berpengalaman. Tidak ada yang lagi yang berani memanggil Anda sebagai noob. Semoga Anda selalu mendapatkan hal-hal yang hebat ke depannya. Dungeon harian baru telah terbuka. Dungeon eksplorasi ketiga Kair telah terbuka. Fasilitas baru telah terbuka, silahkan diperiksa. Sektor lobby Tonia telah berubah menjadi sektor terafiliasi. Koordinat saat ini 188.347.447.935. Ancient Runes akan muncul mulai dari sektor rank B. Sektor Master akan berubah setiap 10 lantai. Ini adalah cara mereka mengatur gamenya supaya tetap seimbang. Jadi level rendah dan level tinggi tidak akan bertemu pada sektor yang sama. Tentu saja, konten baru akan terbuka setiap menaikkan level sektor. Lantai 30 membuka Ancient Rune. Jika mengirimkan party untuk menjelajahinya dengan airship, mereka akan kembali dengan membawa hadiah. Tapi, untuk membuat suatu airship diperlukan material yang banyak, level riset yang tinggi, uang dan waktu yang banyak, dan teknisi yang mumpuni. Juga dibutuhkan seorang magic engineer yang setidaknya bintang 4. Whatever masih belum bisa menggunakan airship dalam waktu dekat. Kesimpulannya, situasinya masih sama seperti sebelum fitur dimensi terbuka. Whatever mulai mencari rental airship melalui postingan forum. Tentu saja, itu bukan pilihan yang sepadan. Harga sewanya cukup lumayan dan jika ada yang rusak harus siap mengganti rugi. Memang bagus jika punya satu, tapi tidak perlu buru-buru, nanti juga pasti bisa mendapatkannya. Aku harap dia tidak membuat blunder ke depannya, gumam dari Han. Lalu malam hari pun tiba. Han segera membangunkan Giselle.
Ia meminta otoritas master beberapa saat. Aku ingin melihat pesan yang kita dapatkan. Baiklah Han, jika itu maumu, teriak Giselle. Hiya, kekuatan peri, teriak Giselle yang memberikan otoritasnya ke Han. Han lalu membuka isi pesan satu persatu dan membacanya. Han tersenyum melihat terdapat orang yang mencoba menyerang lobi Tonya. Orang itu mencoba untuk bertanya koordinat dari whatever. Han di sini pura-pura bodoh ya guys. Ia mengikuti jalan main dari si penipu. Giselle berteriak ke Han, Loki, tunggu, orang itu pasti... Ya, aku tahu Giselle, orang itu adalah Hunter. Kita akan mengikuti permainannya sekarang. Senyum dari Han yang terlihat sangat-sangat mencurigakan. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.